Kang Mas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kang Mas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kang Mas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kang Mas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kang Mas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Kang Mas Bayu dan anak-anak kelas 6 sahabat Gemilang. Masih bersama 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Inilah siaran radio pendidikan lewat Radio Gemilang FM. Wah. Anak-anak kelas 6 tampaknya sudah semangat dan antusias sekali nih. Bahkan pagi ini sudah menyiapkan beragam camilan di depan radionya. Eits, awas jangan lupa. Alat tulisnya disiapkan juga ya anak-anak. Oh iya, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, tidak lupa juga saya ingatkan supaya anak-anak semua selalu menerapkan protokol kesehatan seperti gerakan 3M ya, yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter, supaya kita semua terhindar dari penularan corona atau COVID-19. Masih di 96.8 Radio Gemilang FM. Anak-anak, pagi ini Bu Dewi akan ditemani oleh Pak Alam. Oh ya, sebelumnya Bu Dewi akan memperkenalkan diri dulu ya. Bu Dewi adalah guru kelas 6 di SD Negeri Ngluar 1, sedangkan Pak Alam adalah guru kelas 6 di SD Negeri Serumbung 2. Bersama Bu Dewi dan Pak Alam, anak-anak semua akan kita ajak untuk belajar melalui radio. Materi pagi ini adalah peran Indonesia di bidang politik di lingkup ASEAN, ciri-ciri kalimat efektif, dan cara menghemat energi listrik. Anak-anak kelas 6 sahabat Gemilang yang selalu riang, setelah mendengarkan siaran radio ini, diharapkan anak-anak semua mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kemudian anak-anak juga bisa mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif dari teks eksplanasi yang serta anak-anak juga mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Baiklah anak-anak sahabat Gemilang yang selalu riang, mari kita mulai kegiatan belajar melalui Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Langsung saja ya anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Alam tentang materi pagi ini. Silahkan Pak Alam. Terima kasih Bu Dewi. Baiklah anak-anak kelas 6, sahabat Gemilang yang hebat-hebat, beserta orang tua wali murid yang sedang mendampingi putranya belajar. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Wah, Pak Alam ini semangatnya betul-betul cetar membahana. Oh ya Pak Alam, tidak lupa sebelum melanjutkan, mari kita sapa dan kita ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung program belajar melalui radio ini.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD. Kemudian kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bapak Broto Wibowo MPD, serta Bapak Kasih Kurminto, Bapak Sujadi SPD MMPD. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Korwil Sekabupaten Magelang, Pengawas TKSD Sekabupaten Magelang, dan Ketua K3S Sekabupaten Magelang. Tidak lupa juga kepada Radio Gemilang FM, serta seluruh guru kelas 6 Sekabupaten Magelang. Bu Dewi, tidak terasa sudah hampir 7 bulan kita dihadapkan pada situasi pandemi seperti ini. Sedih sekali rasanya, apalagi sudah 7 bulan juga kita belum bisa bertatap muka dengan anak-anak siswa kelas 6. Saya sudah kangen sekali mengajar bertatap muka dengan anak-anak. Bu Dewi bagaimana? Ya sama Pak Alam, saya juga sudah sangat merindukan canda tawa anak-anak kelas 6 di kelas. Ya, mari kita berdoa saja Pak, semoga pandemi segera berakhir. Amin, amin Bu Dewi. Anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat dan seluruh pendengar sahabat Gemilang ikut berdoa juga ya. Betul sekali Pak Alam, dengan kita selalu berdoa dan selalu menerapkan protokol kesehatan setiap hari, saya yakin pandemi akan segera berakhir. Oh iya Pak Alam, sampai lupa ini, anak-anak kelas 6 sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan materi dari Pak Alam loh. Ayo, tunggu betul ini. Ya. Siap Bu Dewi. Baiklah, mari kita mulai. Masih stay tune di 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi di Kabupaten Magelang. Anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat dan seluruh pendengar sahabat Gemilang, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Untuk muatan pelajarannya adalah IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Oh, tema 4 itu globalisasi ya Pak Alam. Saya dan anak-anak kelas 6 mau tahu dong globalisasi itu apa? Betul sekali Bu Dewi. Jadi globalisasi itu menurut Wikipedia adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi sendiri itu berasal dari istilah global yang berarti lintas batas, dan istilah sasi yang merujuk pada perubahan atau sebuah proses. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, globalisasi itu adalah suatu proses ketika satu dunia sudah tidak terhalang lagi oleh batas-batas geografis, atau bisa disebut sebagai proses menuju satu dunia. Oh, begitu ya Pak Alam. Kemudian bentuk nyata globalisasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa Pak Alam? Wah, kalau itu banyak sekali Bu Dewi. Misalnya, sekarang melalui ponsel kita sudah bisa terhubung kemana-mana. Kemudian kita juga bisa menyaksikan siaran langsung sepak bola, MotoGP, tayangan olahraga dari luar negeri cukup dari televisi kita. Kemudian melalui internet kita juga bisa mengakses informasi apapun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Bu Dewi. Sebentar, Pak Alam. Bener nih, informasi manapun dan dari manapun? Betul Bu Dewi, informasi apapun dan dari manapun. Wah, bisa bahaya dong Pak. Apalagi kalau informasinya itu negatif. Kan sekarang banyak kejadian-kejadian buruk yang diakibatkan dari terlalu bebasnya informasi, Pak. Nah, disitulah peran kita sebagai guru, Bu Dewi. Kita harus selalu menanamkan karakter positif kepada anak-anak didik kita, khususnya kelas 6 ya. Kita orang Indonesia yang memiliki karakter dan budaya yang kuat. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Ambillah informasi yang positif dan buang jauh-jauh informasi yang negatif, Bu Dewi. Di sini peran orang tua dalam mengawasi anaknya juga sangat penting. Jangan sampai orang tua tidak mengontrol anaknya dalam pemakaian ponselnya sehari-hari. Oh, begitu ya.
Kalau tadi di awal Pak Alam menyampaikan akan menjelaskan tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN. ASEAN itu apa ya Pak? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dulu di tema 1 itu sudah dijelaskan Bu Dewi, tapi tidak ada salahnya kalau pada kesempatan ini saya akan mengingatkan lagi kepada anak-anak kelas 6 tentang ASEAN. Saya ada sebuah lagu tentang ASEAN loh Bu Dewi. Apa Pak Alam? Sebuah lagu? Betul Bu Dewi. Kalau dulu ada penyanyi terkenal yang namanya Alam Mbah Dukun. Tapi kalau di sini penyanyinya belum terkenal dan suaranya juga jelek. Namanya Alam Pak Guru. Pak Alam itu bisa saja. Lagunya bagaimana Pak? Coba saya dan seluruh anak-anak kelas 6 mau mendengarkan. Jadi penasaran sekali ini saya. Tenang saja Bu Dewi dan anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat serta seluruh pendengar sahabat Gemilang. Lagu yang akan saya nyanyikan ini berisi tentang ASEAN. Saya menggunakan nadanya iwak peyek, tapi liriknya saya ganti ringkasan materi ASEAN. Bu Dewi tahu tidak lagu iwak peyek? Tahu dong Pak, kan lagu itu dulu terkenal sekali yang liriknya iwak peyek, iwak peyek, iwak peyek nasi jagung. Itu saya lupa liriknya. Ayo dong Pak, kita sudah tidak sabar mau mendengarkan lagu ASEAN dari Pak Alam. Siap Bu Dewi. Tapi sebelumnya anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat sahabat Gemilang beserta seluruh pendengar Gemilang FM, kalian nanti bisa merekamnya pakai HP kalian atau HP orang tua kalian ya. Insya Allah lagu yang akan Pak Alam nyanyikan ini akan sangat bermanfaat. Lagunya seperti ini. Simak baik-baik ya anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat. Siap Pak. ASEAN, di ASEAN ada 10 negara. Pendirinya ada 5 negara. Indonesia ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura Raja Ratman, Thailand Tanat Koman, Filipina oleh Narsisko Ramos. Dasarnya deklarasi Bangkok 8 Agustus 67. Itulah tanggal berdirinya 7 Januari 84. Masuklah Brunei Darussalam 28 Juli 95. Masuklah negara Vietnam 23 bulan Juli tahun 97. Masuk lagi 2 negeri, Laos dan Myanmar. 30 bulan April 99. Masuk lagi yang terakhir, negara Kamboja. ASEAN juga punya tujuan mempercepat tumbuhnya ekonomi, juga meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama di bidang politik, sosial, dan juga iptek. Kerjasama untuk memajukan pendidikan di Asia Tenggara. Wow, asik sekali lagunya Pak Alam. Saya jadi mblero nih penjenengan menyanyi. Padahal saya nggak bisa, tapi nggak bisa menahan diri nih. Ini sambil bergoyang-goyang juga. Mungkin anak-anak kelas 6 di sana juga, sahabat Gemilang semua juga ada yang bergoyang mendengar syahdunya suaranya Pak Alam. Bu Dewi bisa saja. Serius loh Pak Alam. Oh ya Pak, berarti dengan menghafal lagu itu secara tidak langsung kita jadi tahu tentang ASEAN. Tadi di akhir lagu disebutkan ada kerjasama di bidang politik. Maksudnya apa ya Pak? Begini Bu. Jadi salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah meningkatkan kerjasama di bidang politik. Nah itu yang akan kita dalami pada pembelajaran kali ini. Nah, terus contoh kerjasama di bidang politik itu apa saja, Pak? Wah banyak Bu. Misalkan
ada traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ada pertemuan para menteri pertahanan, ada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang sekarang sedang hangat sekali, ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, ada kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen, begitu Bu Dewi. Wah, ternyata banyak sekali contohnya ya Pak. Terus peran Indonesia sendiri dalam kerjasama di bidang politik di lingkup ASEAN apa Pak? Itu juga banyak sekali Bu Dewi. Jadi anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat, Pak Alam akan menjelaskan peran Indonesia di bidang politik di lingkup ASEAN. Pemerintah Indonesia itu pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan kepala pemerintahan serta kepala negara se-ASEAN pada bulan Oktober tahun 2003 di Bali. Melihat perang saudara yang berlarut-larut di Kamboja dulu, Indonesia juga berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan cara mempertemukan mereka dalam suatu perundingan. Nah, akhirnya dibentuklah yang namanya Jakarta Informal Meeting atau JIM pada tahun 1992 yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di Kamboja. Kemudian pada tahun itu juga Indonesia juga mengirimkan kontingen Garuda atau pasukan perdamaian ke Kamboja juga. Kemudian Indonesia itu mempunyai gagasan perlu dibentuknya komunitas keamanan ASEAN yang bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Tidak hanya dalam hal pertahanan militer saja, tetapi juga dalam hal-hal non-militer seperti teroris, separatisme, kejahatan lintas negara, dan perampokan. Hal itu untuk meningkatkan kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam arti yang lebih luas. Kemudian yang pernah dilakukan Indonesia juga meminta kepada pemerintah Filipina agar hidup damai dengan umat Muslim Moro. Iya Pak. Jadi pertemuan ini diinisiasi oleh Indonesia pada tahun 1974 dan hasilnya adalah pemerintah Filipina itu memberi jaminan kebebasan dalam kehidupan beragama bagi Muslim Moro. Gitu ya, Selain Pak. itu banyak sekali masih Indonesia juga berperan dalam hal perjanjian ekstradisi. Indonesia juga berperan dalam ASEAN dan mitra wicara melalui ASEAN Convention of Counter-Terrorism dan masih banyak lagi, kurang lebih begitu. Wow, Pak Alam itu hebat sekali ya. Kok Pak Alam itu bisa tahu begitu banyak informasi tentang peran Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN. Pak Alam itu tahu dari mana Pak? Saya banyak belajar dari buku Bu Dewi, dari internet. Saya juga sering mencari-cari informasi menggunakan HP dan kadang-kadang menggunakan laptop maupun menonton berita di televisi. Loh, kok banyak alat listriknya ya Pak? Ada HP, ada laptop, ada televisi juga. Boros dong Pak penggunaan listriknya. Oh, tentu tidak Bu Dewi. Kan saya ada triksnya supaya menggunakan penggunaan listrik di rumah saya itu hemat atau tidak boros Bu Dewi. Kasih tahu dong Pak cara-cara menghemat listrik supaya saya dan anak-anak kelas 6 serta para pendengar sahabat Gemilang juga bisa menghemat listrik. Siap Bu Dewi. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sebuah teks eksplanasi yang ada di buku guru tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya, energi listrik juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global.
Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Bentar Pak Alam. Tadi Bapak sebutkan mau membacakan teks eksplanasi. Anak-anak kelas 6 se-Kabupaten Magelang mau tahu loh Pak, teks eksplanasi itu apa? Anak-anak kelas 6 se-Kabupaten Magelang yang hebat-hebat, teks eksplanasi adalah teks yang berisikan penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, pengetahuan, budaya, dan lainnya. Bagian-bagian dari teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah strukturnya jelas, memuat fakta, dan bersifat keilmuan atau sains. Begitu ya Pak Alam. Oh iya, anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat se-Kabupaten Magelang, teks yang tadi dibacakan Pak Alam itu ada juga loh di buku siswa kelas 6 tema 4 halaman 93. Silahkan nanti anak-anak buka bukunya, baca di rumah ya. Betul sekali Bu Dewi. Nanti anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat temukan kosakata yang tidak baku ya pada bacaan tersebut dan ubahlah menjadi baku lalu buatlah kalimat efektifnya. Pak Alam, untuk kosakata baku dan tidak baku itu memang sudah dijelaskan oleh Pak Yainuddin pada siaran tanggal 6 Oktober kemarin. Tapi untuk kalimat efektif anak-anak juga pengen tahu ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Dengarkan ya anak-anak. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah ringkas dan enak dibaca. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki unsur kalimat yang jelas ya, minimal ada subjek dan predikat. Yeah. Menggunakan diksi yang tepat. Penggunaan ejaan sesuai dengan Bu Ebi. Adanya ide pokok dalam kalimat dan tidak boros dalam penggunaan kata. Nah, anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat, Pak Alam sudah menjelaskan tentang kalimat efektif sehingga anak-anak kelas 6 jadi tahu tentang kalimat efektif. Oh iya Pak Alam, tadi itu Pak Alam sebelumnya membacakan teks eksplanasi mau menyampaikan tips-tips cara-cara menghemat listrik kan? Anak-anak kelas 6 jadi penasaran loh kok tidak dibicarakan ini. Nah, monggo Pak. Hampir saja Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi sudah mengingatkan. Iya Pak. Tetap stay tune di 96.8 Radio Gemilang FM. Baiklah anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat dan pendengar sahabat Gemilang, saya akan memberitahu tentang cara menghemat listrik di rumah. Yang pertama, pakailah daya listrik seperlunya. Saat mau tidur, matikan lampu dan alat elektronik lainnya. Kemudian jangan gunakan water heater atau dispenser. Pasanglah lampu hemat energi atau lampu LED ya. Jangan menyalakan lampu di siang hari, cabut charger ketika sudah tidak digunakan. Kemudian jangan lupa menyetrika baju itu cukup seminggu sekali. Oh begitu. Wah ternyata banyak sekali caranya ya Pak. Baiklah nanti akan saya praktikkan di rumah Pak. Harus itu Bu Dewi. Anak-anak kelas 6 dan para pendengar setia sahabat Gemilang juga harus bisa mempraktikkan supaya kita bisa menghemat listrik. Yang artinya kita juga akan menghemat pengeluaran kita. Pak Alam, tidak terasa waktu hampir habis. Mungkin ada yang akan disampaikan lagi kepada anak-anak kelas 6 dan sahabat Gemilang? Saya rasa sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan Bu Dewi. Baiklah, di penghujung acara ini kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik di lingkup ASEAN diantaranya adalah 1. Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. 2. Bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. 3. Berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi. 4.
menjadi inisiator perdamaian untuk Kamboja dengan menyelenggarakan JIM, Jakarta Informal Meeting. Ada lagi Pak Alam? Ya kurang lebih begitu Bu Dewi. Tapi saya mau mengingatkan kembali cara-cara menghemat listrik. Yang pertama, pakailah daya listrik seperlunya. Yang kedua, saat mau tidur matikan lampu dan elektronik lainnya. Yang ketiga, jangan gunakan water heater ataupun dispenser. Yang keempat, pasanglah lampu hemat energi atau LED. Yang kelima, jangan menyalakan lampu di siang hari. Yang keenam, cabut charger ketika sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah cukup seminggu sekali. Oke, terima kasih tipnya Pak Alam. Oh iya, buat anak-anak kelas 6, ini ada pertanyaan untuk dicatat dan dikerjakan ya. Jangan lupa kalau sudah mengerjakan, kalian bisa mengumpulkan ke guru kelas masing-masing, bisa melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Untuk pertanyaan pertama adalah tuliskan 3 peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik di lingkup ASEAN. Tuliskan 3 peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik di lingkup ASEAN. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan 3 cara menghemat listrik. Jangan lupa ya anak-anak, pertanyaannya itu untuk dikerjakan di rumah. Baiklah Pak Alam, karena waktunya habis, sudah saatnya kita undur diri. Jangan lupa ya buat anak-anak kelas 6 dan sahabat Gemilang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau bareng di Radio Gemilang.